bass in your face. Assalamualaikum lur, salam sejahtera. Gini lur, beberapa hari yang lalu ada sahabat ternak yang bertanya pada saya mengenai kandang kambing lur. Gimana sih mas kandang kambing yang baik dan benar itu? Untuk itu saya coba untuk membahasnya di sini. Nah, ini kandang saya lur, meskipun nggak mahal, nggak mewah, tapi lumayan juga lah. Insya Allah sudah memenuhi kriteria untuk perawatan kambing yang baik lah. Sebenarnya untuk pembuatan kandang kambing ini nggak perlu mewah-mewah amat juga nggak apa-apa kolor. Kalau kita bisanya membuat yang sederhana nggak masalah. Kalau bisa bikin yang bagus, yang hebat itu juga malah lebih baik. Tapi untuk kambing ini yang penting mereka bisa nyaman, itu pun sudah cukup. Toh mereka nggak akan protes lor. Dibikin kandang yang sesederhana mungkin pun mereka nggak akan protes. Kalau nggak dibikin kandang pun nggak juga kok. Ini lor, kita mulai aja langsung yuk. Oke lor, kita mulai dari kaki-kakinya dulu. Ini ukuran ketinggian kaki ini saya bikin 70 cm lor, dari bawah 70 cm. Kalau bisa minimal sekian lor, soalnya apa, jarak antara kotoran sama lantai kambing kalau 70 cm ini sudah lumayan, enggak terlalu pendek. Kalau terlalu pendek untuk kotorannya itu terlalu dekat, itu bisa mempengaruhi si kambing. Karena apa ya, gasnya itu terlalu dekat dengan si kambing. Yang kedua, di kotoran ini sering ada hewan-hewan yang suka dengan kotoran. Kalau sini ini yang sering ini lor, kita sebut meroto. Hewannya kecil-kecil, sangat banyak. Nah itu kalau kotorannya menumpuk, dia senang di situ. Akhirnya kalau tiap sore, tiap ngasih makan itu menjelang maghrib itu mereka pada ngerubung kambing kalau jaraknya terlalu dekat itu lor. Soalnya hewan itu kan menggigit juga, ngisep darah kayak nyamuk, kayak lalat. Ada juga lalat yang suka ngisep darah juga lor. Kalau jaraknya terlalu pendek, mereka akan naik ke kambing. Itu kelebihannya juga, kalau jarak kaki dari tanah sampai lantai kandang ini tidak terlalu dekat, waktu kita membersihkan kotoran itu enggak terlalu susah lor. Kalau terlalu pendek itu kita mau raih kotoran yang di tengah-tengah itu susah. Kadang kalau sudah numpuk-numpuk, wah repot banget itu. Kalau ketinggiannya sekian kan lumayan, nggak terlalu pendek, kita nggak terlalu jongkok amat-amat. Nah terus ini lagi untuk bawah ini dikasih batu atau juga yang lain, mungkin batako juga bisa. Fungsinya apa? Ini untuk menghindari ini hewan rayap itu lur.
Kalau dikasih bebatuan gini kan mereka nggak mudah naik. Kalau nggak dikasih tetap langsung berhubungan dengan tanah, itu rayap, gampang naik itu lor. Itu makan kayu-kayu ini. Oke lor, untuk lebarnya saya bikin 130 cm, 1 meter lebih 30 cm lebarnya. Untuk ketinggian yang tiang depan saya bikin 2,5 meter untuk yang tiang depan. Untuk yang tiang belakangnya saya bikin 220 meter, 220 cm, berarti 2 meter lebih 20. Nah, ini 250 cm, kepotong ini 70 cm, berarti 1,8 meter. Berarti ruangan ini dari lantai kandang sampai atapnya itu 1,8 meter lor. Kalau yang belakang ini tadi kan 220 dikurangi 70 berarti 150 cm untuk yang belakang. Nah ini untuk jari-jarinya ini lor, kalau bisa ini pakai kayu reng seperti ini juga bisa, ukuran 2 cm ini kayaknya ini. Nah yang gak kalah penting arahnya lor. Arahnya kalau kita bikin ini yang seperti ini, arah ke sana. Jangan arah ke belakang. Kalau bisa jangan ke arah belakang. Alasannya kenapa? Kalau arah ke sana, begitu ini kambing makan, itu buat pijakan. Ini buat pijakan enak. Tapi kalau arahnya ke sana seperti inilah ini. Kalau posisi ini seperti ini, itu nggak bisa buat pijakan. Nah ini cuman nggak masalah, ini kan cempe mungil, jadi dia nggak berebutan. Kalau di koloni biasanya berebutan, makanya itu fungsinya juga termasuk buat pijakan. Kalau nggak ada kayu reng sama bambu juga bisa. Cuman kalau bambu ini gini lor, ininya juga harus rapat. Untuk bawahnya, palangan bawahnya ini harus rapat kayak ginilah, minimal kayak gini. Ini kisaran jarak ukuran 40 cm, kurang dari 40 lah untuk bawahnya yang palangan ke sana. Karena kalau pakai bambu ini enggak rapat, jaraknya enggak, kurang rapat, nanti kaki kambing mudah keblosok loh. Apa? Kecepet. Kaki kambing mudah kecepet lor. Soalnya bambu itu kan melengkung kayak gini nih ya, melengkung. Nanti kalau jarak ini ke sini yang bawahnya ini terlalu panjang, dia bisa melebar lor. Kayak gini dia bisa melebar, nanti bisa busuk. Meskipun jaraknya kayak gini ya, tenggangannya. Kalau bawahnya terlalu panjang, dia akan melengkung dan mudah keblusuk kakinya. Itu kelemahannya kalau pakai bambu lor. Cuman kelebihannya kalau pakai bambu, air kencingnya itu langsung turun. Soalnya kan bentuk bambu kan melengkung, jadi kotorannya itu
langsung lebih cepat, sama kencingnya itu lebih cepat turunnya. Kalau pakai kayu kadang-kadang masih kayak gini lor, nah, masih menempel di kayu, tapi ya tetap aja mudah dibersihkan, soalnya kan ada tenggangannya, ruas-ruasnya seperti ini lor. Ya ini jarak ruasnya ini sekitar 1 jari ini loh. 1 jari ini berapa ini lor? 1,5 cm mungkin, 1,5 cm jaraknya. Jangan terlalu lebar. Kalau jaraknya terlalu lebar, kalau ada domba kecil atau kambing kecil, itu juga gampang kecepet kakinya. Jadi jangan terlalu lebar, juga jangan terlalu sempit. Kalau terlalu sempit, kotoran kambingnya nanti susah untuk turunnya, untuk jatuh ke bawah susah kotorannya. Oke lor, kita lanjut. Untuk jarak tempat makan atau ada yang bilang palungan, ini kalau saya bikin dari lantai ini untuk bawahnya ini sekitar 30 cm lor. Ini sampai sini 30 cm. Ketambahan untuk yang sini nggak ada 20 cm, antara 10 sampai 15. Ya disesuaikan kebutuhan lah. Kalau kambing kecil-kecil, kalau bisa yang seperti ini jaraknya sekitar 10 cm. Kalau 15 cm kayak gini aja susah dia. Makanya saya bikinkan tempat makan yang di samping. Ini kalau cempe jarak dari lantai 20. Jarak dari lantai 20. Dia mudah masuk makannya. Kalau bisa segitu. Kalau jarak ini kan 30 sama 20 berarti 50 cm. Kalau jarak 50 cm, cempe yang kecil itu susah makannya. Untuk palungannya sendiri, bawahnya ini sekitar 30 cm lor, ini yang bawah. Untuk yang sini sekitar 50-an lah, 50-an untuk yang sini 50-an. Ya untuk palungan sih bebas terserah dari peternak, karena pola makan untuk kambing sendiri akan mempengaruhi cara pembuatan palung ini lor. Nah ini kan kita kan makanannya masih alami, dari alam, dari sawah, dari ladang. Kalau pola makannya memakai apa itu lor? Fermentasi ya. Kalau dikasih fermentasi kan nggak bisa kayak gini. Harusnya ini lebih rapat, mungkin dikasih kayak atas ini talang ataupun seng ataupun ya bekas drum atau apa, yang penting rapat gitu. Kalau pakan fermentasi kan agak basah, jadi bikinnya harus bener-bener rapat, nggak kayak gini. Ini kan masih ada yang lubang-lubang. Soalnya memang kita pola makannya rumput sama hijauan daun. Kita belum pakai fermentasi maupun pakan cacan. Kalau pakan cacan yang lembut-lembut kan kayak gini kan nggak bisa, pada rontok keluar, pada jatuh, habis. Kalau panjangnya saya bikin 2,5 meter ini. Kalau panjang sih bebas lor, mau bikin 3 meter, 4 meter, 10 meter pun boleh, terserah, tergantung dari bahan yang dulur-dulurku punya. Kalau punyanya pendek ya bikin pendek, nggak masalah. Kalau kambingnya masih dikit.
Kalau kambingnya banyak kan butuh panjang. Butuh banyak. Nah ini lebarnya saya bikin 130. Kalau 130 ini buat koloni domba pun masih bisa mencukupi ini lor. Kalau buat kambing ya malah cukup. Rencananya dulu kan saya kalau enggak domba ya kambing itu, kambing Jawa ataupun PE juga, cuman pilihannya jatuh pada domba. Kalau domba untuk disekat-sekat 130 ini agak kepanjangan lor. Kalau disekat-sekat satu-satu. Dulu ini pernah tak sekat ini. Rencana saya mau sekat 3. Tapi begitu dombanya udah besar, ini jarak sini sampai sini ini terlalu lebar. Dia masih bisa mundur dan nyerang itu sekatannya. Itu untuk domba yang sebelum ini lor. Sebelum ini kan sudah pernah kita jual untuk dombanya dengan tanduk yang besar, maka dia dengan mudah untuk merusak sekatan itu lor. Untuk atapnya saya buat seng. Berhubung sengnya kurang untuk yang depan, saya bikin ala kadarnya lah dari sisa talang rumah yang sudah bolong-bolong. Ini tak pakai untuk yang depan. Kita pas waktu itu belum ada kelebihan seng. Sengnya cukup untuk yang bagian pokoknya aja. Dari seng. Kalau bisa jangan pakai asbes ya lor. Karena kalau pakai asbes itu menurut ahli kesehatan saudara saya itu ada ahli kesehatan itu, kalau bisa jangan pakai asbes. Soalnya akan mempengaruhi kesehatan si kambing. Soalnya ini kan tempat hidup mereka. Siang di sini, malam di sini. Itu kalau ada asbes itu mempengaruhi juga, kurang bagus. Ya saya ikuti sarannya aja lah. Saya kurang paham betul mengenai bidang kesehatan. Untuk ukuran kandang ini saya rasa ini sudah cukup memenuhi syarat lor. Meskipun nggak mewah, nggak mahal, tapi insya Allah sudah memenuhi syarat lah. Ketinggian kaki, ketinggian ruangan, lebar, nah, insya Allah sudah memenuhi standar lah. Ini kalau dipakai untuk kambing Jawa atau PE pejantan pun masih cukup lor. Soalnya pejantan PE maupun Jawa Randu itu kan seringnya naik. Nah kalau enggak tinggi, lebih pendek dari ini, biasanya atapnya yang sering jebol lor. Nah, atapnya sering jebol kalau kurang tinggi. Kalau ini insya Allah udah memenuhi standar. Kalau di domba sih untuk atap ketinggian yang atas ini sih sudah terlalu tinggi. Tapi nggak masalah. Kalau tinggi kan jarak antara atas sama bawah tidak terlalu pendek, nantinya dia nggak kepanasan kalau siang hari. Kalau terlalu pendek nanti akan kepanasan, suhunya akan panas kalau di siang hari. Kalau tinggi kan nggak ada jeda, ada kena angin.
Oke lor, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.